Jumpa kembali dengan saya Vanda Leoni dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana dalam Mini Parenting. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang jejak luka yang tak terlihat, dampak kekerasan verbal pada perkembangan emosional anak. Tahukah Anda, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebesar 62% atau sebanyak 39 juta anak Indonesia mengalami kekerasan verbal dari orang tua. Selama ini ketika membahas mengenai kekerasan, maka yang terbesit di benak kita adalah kekerasan fisik yang dampaknya terlihat pada tubuh. Akan tetapi kenyataannya, ada kekerasan lain yang tidak terlihat tanda-tandanya, dampaknya, tetapi sangat berpengaruh pada perkembangan mental anak, yaitu kekerasan verbal. Kekerasan verbal sendiri merupakan bentuk kekerasan melalui perkataan yang keluar dari mulut dan menghasilkan rasa tidak nyaman pada penerimanya. Ada 9 perilaku yang dianggap sebagai kekerasan verbal yang seringkali dilakukan oleh orang tua tanpa disadari ataupun disadari, yaitu merendahkan dan mempermalukan, penolakan, menyalahkan, melebih-lebihkan kesalahan, memberi ancaman, mengutuk, menghina, membandingkan secara tidak adil, bahkan memberikan prediksi negatif terhadap anak. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa kekerasan secara verbal atau melalui kata-kata memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan kekerasan fisik. Perlu diperhatikan bahwa sekalipun bentuk-bentuk kekerasan verbal ini tidak meninggalkan jejak secara fisik, bukan berarti tidak meninggalkan luka dalam diri anak. Kekerasan verbal pada anak berdampak pada perkembangan emosional yang sangat mempengaruhi masa depan anak. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa kekerasan verbal oleh orang tua berdampak pada rendahnya harga diri anak. Bahkan juga rendahnya kepercayaan diri anak yang membuat anak-anak memiliki kecenderungan untuk berperilaku agresif. Hal-hal ini, jika tidak ditangani dengan cepat, akan mengakibatkan hal yang buruk pada anak ketika mereka beranjak dewasa. Pada konteks sosial, anak yang pernah menjadi korban kekerasan verbal dan tidak ditangani secara tepat, berkembang menjadi individu yang agresif dan selalu bermusuhan. Mereka dipenuhi dengan amarah dan bahkan berpotensi menurunkan amarahnya pada anak-anaknya. Dengan begitu, rantai kekerasan verbal tetap berkelanjutan. Ada juga yang tumbuh menjadi individu dewasa yang sangat pemalu, menutup diri dari lingkungan sosialnya karena merasa rendah diri. Tentu saja, hal-hal tersebut tidak diinginkan kita sebagai orang tua untuk terjadi pada anak-anak kita. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan beberapa hal untuk mengatasi terjadinya kekerasan verbal pada anak-anak. Seperti yang pertama, mari kita membangun komunikasi yang positif dengan anak, selalu menggunakan kata-kata yang membangun dan tidak merendahkan diri anak. Kemudian kita berusaha untuk membuat anak bisa mengutarakan perasaannya tanpa mereka merasa tertekan. Yang kedua, kita mengajarkan pengendalian emosi pada anak dan menjadi teladan yang baik dalam cara kita berbicara, juga dalam cara kita menghargai orang lain. Yang ketiga, kita mencari dukungan profesional, seperti pada psikolog atau konselor jika memang sudah terlanjur mengalami kekerasan verbal. Kekerasan verbal pada anak dapat memiliki dampak jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai orang dewasa untuk menghindari kata-kata yang menyakitkan dan lebih fokus pada pendekatan yang mendukung dan membangun hubungan positif dengan anak. Parents,
Dari pemaparan di atas, kita bisa melihat bahwa kekerasan verbal berdampak destruktif pada perkembangan emosional, mental, maupun moral anak. Kondisi ini pun tentunya tidak kita inginkan, bukan? Itulah sebabnya firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 9-10 mengingatkan kita bahwa dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk. Dengan mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Suara dari lidah orang tua adalah suara pertama yang membentuk harga diri dan identitas anak. Saat lidah tidak dijaga, anak bisa tumbuh dengan luka yang tak terlihat secara fisik. Namun sebagai orang tua yang sudah mengenal dan mengalami kasih Tuhan, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan melimpahnya di antara kita. Sehingga kita, para parents, dengan segala hikmat dapat mengajar dan menegur anak-anak yang kita kasihi dan sayangi. Dapat kita bandingkan dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Karena itu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Terima kasih telah bergabung dalam program Mini Parenting YKB TV. Silakan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada ayah bunda lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.